Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mengantarkan materi berjudul Pengantar Inovasi Teknologi di Sistem Informasi. Untuk pertama, perkenalkan nama saya Ilham Maulana Baraka dengan digit NIM terakhir 053. Saya Muhammad Fajri Maulana Syahrullah, 3 digit NIM terakhir 041. Saya Muhammad Wazat Al-Faqih dengan digit NIM terakhir 056. Saya Wisnu dengan NIM digit terakhir 048. Silakan di next. Baiklah, untuk yang pertama yaitu terdapat pengantar inovasi dan teknologi dalam SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Inovasi teknologi dapat diartikan sebagai penerapan ide-ide baru, metode, atau alat teknologi untuk meningkatkan cara sistem informasi bekerja dalam mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam satu organisasi atau entitas. Inovasi ini mencakup pengembangan teknologi, perangkat lunak, atau teknik baru yang membuat sistem informasi lebih efisien, mudah digunakan, atau lebih efektif dalam mendukung pencapaian suatu organisasi. Terdapat 3 pandangan konseptual terhadap inovasi, yaitu konteks ekonomi, organisasional, dan jaringan. Ketiga pandangan tersebut menyebutkan bahwa inovasi yang pertama membuat model bisnis lebih terfokus dan atraktif. Yang kedua, membuat organisasi lebih adaptif dalam menghadapi tantangan dan kemajuan zaman. Dan yang terakhir, membuka peluang dalam memperluas jaringan dan saling bertukar informasi, serta menerapkan konsep open innovation, di mana konsep ini memungkinkan inovasi dalam organisasi berasal tidak hanya dari internal, namun juga dari eksternal perusahaan seperti pelanggan, rekan bisnis, atau bahkan kompetitor. Selanjutnya, yang kedua ada pentingnya inovasi dalam sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen mengambil porsi peran yang cukup besar dalam pengendalian internal perusahaan, sehingga inovasi atau penerapan teknologi baru dan ide-ide baru dalam konteks sistem informasi manajemen dapat bermanfaat bagi perusahaan, organisasi, atau bahkan pelanggan atau masyarakat itu sendiri. Seperti 1. Meningkatkan produktivitas dan biaya organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM karena unit sistem kerja akan lebih sistematis dan terkoordinasi. Yang ketiga, mempermudah manajemen untuk merencanakan, mengawasi, mengarah, dan mendistribusikan kinerja ke semua departemen sehingga lebih terkoordinasi dan berhubungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang lebih real-time dan akurat. Bentuk dari inovasi sistem informasi manajemen bisa berupa penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, komputasi awan atau cloud computing, Internet of Things atau IoT, blockchain, dan yang lainnya. Selanjutnya ada AI sebagai pendorong perubahan. AI dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan industri 5.0 dengan mengotomatisasi proses, mempercepat analisis data, dan membuat prediksi yang akurat berdasarkan data sebelumnya. Sekarang, personalisasi dan kolaborasi manusia dengan mesin sangat penting. AI dapat membantu perusahaan dengan lebih efisien, dengan menyelaraskan proses kompleks seperti onboarding atau akuntansi karyawan. AI mempermudah proses rekrutmen dan pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, AI memiliki kemampuan untuk memberikan wawasan berdasarkan analisis mendalam terhadap data besar dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis dalam situasi tekanan. Ini memungkinkan perusahaan mengoptimalkan operasi mereka, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan merespon dinamika pasar dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi AI. Penggunaan AI yang berlebihan pada sistem informasi manajemen dapat mengakibatkan kerugian jika terjadi kegagalan sistem atau kesalahan data. Organisasi harus mempertimbangkan potensi risiko dan memastikan adanya rencana darurat dan pemantauan yang cepat untuk mengatasi masalah ini. AI dapat membantu pengambilan keputusan, namun algoritma dan model AI rentan terhadap kesalahan. Jika tidak dipantau dan dievaluasi secara cermat oleh tim manajemen, kesalahan ini dapat mengakibatkan keputusan yang salah atau kurang optimal. Penggunaan AI dalam sistem informasi manajemen memerlukan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga privasi dan keamanan data. Pelanggaran data dan penyalahgunaan data dapat diambil jika data yang dikumpulkan tidak diproses dan disimpan dengan benar. Penerapan AI pada sistem informasi manajemen dapat menggantikan beberapa pekerjaan manusia yang sebelumnya dilakukan secara manual.
Hal ini dapat berdampak negatif pada angkatan kerja dan menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan AI yang diperlukan. Penerapan dan pemeliharaan sistem AI pada sistem informasi manajemen memerlukan sumber daya manusia dan keahlian. Organisasi harus mengalokasikan waktu dan anggaran yang cukup untuk pelatihan karyawan. Selanjutnya ada IoT sebagai pendorong perubahan. Internet of Things atau dikenal IoT sangat membantu bisnis beradaptasi dengan era industri 5.0 yang berfokus pada interaksi antara manusia dan mesin. Di era ini, personalisasi dan efisiensi menjadi prioritas, dan IoT memainkan peran kunci dalam mencapai kedua hal tersebut. Dengan IoT, perusahaan bisa memantau proses kerja secara langsung atau real time, misalnya melacak status mesin atau jumlah stok barang. Mereka juga merespon lebih cepat terhadap perubahan. Selain itu, IoT bisa menganalisis data. Artinya, data yang dihasilkan bisa diolah dengan cepat dan mendapatkan wawasan yang berguna, seperti tren permintaan produk atau potensi masalah di rantai pasokan. IoT juga membantu perusahaan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT memberikan gambaran tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan, menyesuaikan produk atau layanan mereka agar lebih sesuai dengan harapan pelanggan. Dengan menggunakan IoT, perusahaan bisa menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, di mana mesin dan manusia bisa bekerja sama secara optimal. Hal ini sangat penting di era industri 5.0 yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan buatan dan peran manusia. Tantangan dalam implementasi IoT. Pertama, keamanan cyber menjadi ancaman serius karena bisnis menghadapi risiko seperti malware, ransomware, dan serangan peretasan data yang dapat mengganggu atau bahkan menghancurkan data penting perusahaan. Selain itu, ketergantungan pada ketersediaan jaringan internet juga menjadi risiko, serta koneksi yang tidak stabil dapat mengganggu operasi perangkat dan aplikasi IoT yang berakibat pada gangguan dalam proses kerja. Peraturan dan undang-undang yang selalu berubah juga menambah ketidakpastian karena perusahaan mungkin harus terus menyesuaikan kebijakan penggunaan IoT sesuai dengan regulasi terbaru. Dari segi biaya, implementasi dan infrastruktur IoT memerlukan investasi yang besar, baik untuk pemasangan awal maupun biaya pemeliharaan. Organisasi perlu mempertimbangkan total biaya kepemilikan dan biaya operasional secara matang. Terakhir, karena IoT memerlukan keterampilan khusus dalam pengelolaannya, perusahaan perlu memberikan pelatihan bagi karyawan agar mereka dapat mengelola dan memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tim memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi IoT secara efektif. Kemudian blockchain sebagai pendorong perubahan. Blockchain dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan era industri 5.0 dengan cara meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan di berbagai proses bisnis. Teknologi ini dapat mencatat transaksi dalam urutan yang tepat dan tidak dapat diubah, yang memastikan kepercayaan dalam rantai pasokan dalam industri yang semakin menekankan otomatisasi dan interaksi antara manusia dan mesin. Blockchain bisa membuat bisnis mengeksekusi kontrak pintar secara otomatis, sehingga mempercepat proses bisnis tanpa memerlukan campur tangan manusia dan mengurangi risiko penipuan. Selain itu, blockchain melindungi data melalui kriptografi yang kuat, yang sangat penting di era digital di mana keamanan data merupakan prioritas utama. Dengan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dan bisa mengakses data secara langsung, blockchain membantu bisnis meningkatkan efisiensi operasional dan beradaptasi dengan tuntutan industri 5.0 dengan memprioritaskan inovasi, transparansi, dan kecepatan informasi. Kemudian tantangan dalam implementasi blockchain. Ketergantungan pada teknologi blockchain tersendiri. Jika teknologi ini mengalami masalah atau kegagalan, maka data dan transaksi yang disimpan di dalam blockchain juga
akan terkena dampaknya. Selain itu, risiko keamanannya juga menjadi perhatian utama dalam penggunaan teknologi blockchain. Meskipun teknologi ini diklaim aman, namun tidak menutup kemungkinannya adanya serangan yang berhasil menembus sistem keamanannya. Keterbatasan skalabilitas juga menjadi tantangan dalam penggunaan teknologi blockchain. Teknologi ini memiliki keterbatasan dalam skala dan kapasitas transaksi yang dapat ditangani. Hal ini menjadi tantangan jika digunakan dalam implementasi transformasi digital yang besar dan kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan dan pengelolaan yang matang dalam penggunaan teknologi blockchain dalam implementasi transformasi digital. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi blockchain dalam meningkatkan keamanan data memberikan manfaat yang signifikan, seperti keamanan data yang lebih baik, transparansi, efisiensi, dan kecepatan. Namun penggunaan teknologi blockchain juga memiliki resiko seperti ketergantungan pada teknologi, risiko keamanan, dan keterbatasan skalabilitas. Kemudian ada cloud computing sebagai pendorong perubahan. Cloud computing merupakan paradigma yang mana penyimpanan informasi yang dapat secara permanen akan tersimpan di server internet dan informasi dalam bentuk sementara akan disimpan di komputer klien atau pengguna. Komputasi awan juga dapat diartikan sebagai penggabungan komputasi dalam satu jaringan yang berbasis internet yang akan difungsikan untuk menjalankan aplikasi komputer tersebut. Komputasi awan juga termasuk dalam teknologi abstraksi infrastruktur yang disembunyikan sehingga membuat pengguna dapat mengakses internet tanpa mengetahui proses, infrastruktur, dan teknologi yang terdapat di dalamnya. Ada 3 jenis utama komputasi awan, yaitu yang pertama ada infrastruktur as service atau IaaS, yaitu layanan ini menyediakan infrastruktur TI virtual seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Yang kedua ada platform as service atau PaaS, yaitu PaaS menyediakan platform komprehensif untuk mengembangkan, menguji, dan mengelola aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur yang mendasarinya. Kemudian yang ketiga ada software as a service atau SAS, yaitu SAS memungkinkan pengguna mengakses aplikasi yang sudah tersedia online tanpa perlu menginstal atau memelihara perangkat lunak. Kemudian ada tantangan dalam implementasi cloud computing. Tantangan pertama adalah keamanan data di lingkungan cloud, termasuk perlindungan akses dan identitas, menjelang kebocoran data, dan kepatuhan regulasi seperti GDPR atau GPAA. Manajemen keamanan API, pengelolaan kunci inskripsi, pemahaman ancaman, dan risiko penggunaan yang tidak resmi seperti atau security juga penting untuk menjaga keamanan data. Tanggung jawab keamanan harus dibagi antara perusahaan dan penyedia cloud, mengingat perusahaan kehilangan kontrol fisik atas infrastruktur data. Tantangan kedua adalah kepatuhan dengan peraturan yang semakin kompleks akibat penggunaan cloud, termasuk masalah lintas yurisdiksi, standar keamanan seperti ISO 27001, dan kepatuhan industri tertentu. Cloud juga menuntut kemampuan audit dan kontrol akses yang ketat serta pemulihan bencana untuk memenuhi regulasi. Tantangan yang ketiga adalah ketersediaan sistem di mana risiko downtime bisa muncul dari gangguan infrastruktur penyedia, serangan DDoS, kesalahan konfigurasi, dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Selain itu, perusahaan berisiko terhadap vendor login dan dampak perawatan terjadwal atau bencana alam yang dapat mempengaruhi pusat data penyedia layanan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.